biasa melaksanakan adalah rutina, mudah-mudahan amal ibadah ieu katamtu ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan doa hati para wargi sadayana oge dicatat ka Allah Subhanahu wa taala. Dengan pas amal ibadah. Kanggo guruna da tetap sehat. Jangan bade ku Iwan nyobaan saya gitu. Kalau ikut materi bukan sakitung ku ikut jadi itu pun kasadayana. Kalau ge aya kapirangan itu ieu na mangga karaskeun mau. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yadlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dinten ieu kalersan abdi tiasa silaturahmi ngaturkeun silaturahmi ka sadayana. Hapunten lebih tiasa silaturahmi wengi minggu ieu kamari-kamari pamangan wae. Alhamdulillah kersakeun sehat tiasa ngariung sareng saderek sadaya. Kaleresan tema nu hoyong diangkat dina wengi ieu berkawis umroh. Abdi henteu nyadak bahasan anu khusus janten bade berbagi cerita. Jadi berbagi cerita, berbagi pengalaman apa yang dialami selama 10 hari di Tanah Suci sareng Mama, sareng Andri, sareng Rai. Nah, mung nyeunkeun dilereskeun bilih ke upamina aya lepat atau pikiran tepat kalersan atau seueur anu rangkat ke Tanah Suci. Nah kanu teu acan nya mugia ieu janten motivasi, janten inspirasi lah mugia. Janten kapayuna aya kahoyong tiasa angkat ke Tanah Suci. Amin. Kanu atos oge nya mugia tiasa diparengkeun deui angkat ka Tanah Suci. Ya saya acan ngadongeng umroh nya abdi hoyong flashback heula ka 20 tahun ka pengkernya ti umur 20-an. Pertama cerita tentang Tanah Suci teh sok inget ka Mbah. Malam Kamis, malam Jumaah sok ngadongeng atau ngabahas bab haji. Tapi ujungnya teh Mbah masuk nyarios da eceuk da cenah gitunya. Da kuring ge can pernah indit gitu teh nya. Tapi alhamdulillah satos kitu Mbah angkat teras kadongengkeun ku Mbah janten yakin Mbah ngabahas tentang bab haji teh. Ya mungkin itulah hari pertama abdi pribadi mengenal langkung gitunya cerita tentang Tanah Suci teh. Terus mulai seueur ti saderek-saderek nya tahun-tahun abdi mung tiasa ningali dina TV hoyong nu langkung ieu meureun mukaan YouTube. Jadi hasrat terpendam ka hoyong anu lami. Terus dugi ka masang lukisan Ka'bah ya Masjidil Haram sareng Ka'bah. Duka iraha gitu teh yang angkat teh. Ya kaleresan tahun kamari akhir tahun Mamah manggil urang angkat ka mana mah cinten
Dan itu nyarios di telepon mah teh ya badami ya alhamdulillah gitunya hoyong diantar ke tanah suci nya kaleresan Ipan mah insyaallah tahun ieu angkatnya mugia dilancarkeun diparengkeun Ipan sareng Neng insyaallah tahun ieu angkat hajian mugia dilancarkeun disehatkeun. Kaping 11 Januari angkat di Bandung nama kaping 10 angkat ke Jakarta teh teras di Jakarta take off nama tabuh setengah hiji dinten Rebo terus dinten Rebo dugi ka Jeddah itu teh 8 jam tabuh 10 waktu Indonesia Barat mung benten sareng Jeddah waktuna mundur 4 jam jadi disesuaikan jam tehnya dugi ka ditu teh nya kirang langkung tabuh genep tabuh genep 30 gitunya dugi ka ditu teh jadi dugi ka dituna jam 10.30 yang terus mundur 4 jam jadi genep 30 pami ngangge jamah gitu nya mung perjalanan 8 jam ya terus siang malam pagi mohon siang jadi jam 6.30 angkatna setengah 1 di Jakarta teh setengah 1 8 jam teh nyas tabuh 10.30 gitu dugi ka ditu teh mung jamna mundur 4 jam gitu jadi penyesuaian jam karena perbedaan antara WIB dengan Jeddah itu kan 4 jam jadi disesuaikan jamnya jadi masih pagi di sana itu masih jam 6:30 pagi dan mun hitungan jam mung 1 2 3 4 5 genep jam gitu karena mundur 4 jam gitu. Nah terus gantos ihram nyandak mikotna di Jeddah itu anu kanggo pamegetnya pakaian ihram teh kan 2 lembar kain yang pertama untuk menutupi aurat yang keduanya untuk diselendangkan untuk perempuan menutup semua badan kecuali muka dan telapak tangan seperti pakaian ketika sholat ya warna pakaian yang warna putih itu disunahkan. Nah perkawis mikot tempat mikot umroh haji atau napi umroh memiliki beberapa tempat yang ditentukan sebagai tempat dimulainya ihram. Terdapat 5 lokasi mikot makani yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Yang pertama di Zulhulaifah atau Bir Ali. Jadi tempat mikot teh tempat memulai niat baik itu haji ataupun umroh. Tempat mikot umroh yang pertama adalah Zulhulaifah atau Bir Ali. Tempat mikot umroh jaraknya sekitar 450 km dari Mekah. Mikot ini sering dilalui oleh mereka yang tinggal di Madinah. Selain itu, yang tinggal berdekatan dengan Mekah dari arah yang sama pun juga melewati mikot ini. Yang kedua, Asail atau Karam al-Manazil. Tempat mikot umroh yang kedua ini jarak mikot terletak sekitar 75 km dari kota Mekah. Tempat mikot umroh bagi penduduk Najd dan Taif serta bagi para jemaah haji umroh yang datang dari timur Mekah. Dari atas mikot terdapat jalan menuju Taif dan arah Huda dan terdapat tempat yang disebut dengan Lembah Mukrim. Bila diukur Bandara Udara King Abdul Aziz Jeddah menuju kota Mekah kurang lebih sekitar 220 km. Yang ketiganya Juhfah merupakan mikot makani untuk penduduk Sam atau wilayah Suriah, Mesir, Maroko. Jaraknya sekitar 183 km dari kota Mekah. Yang keempat, Zar Irki, ya, tempat mikot umroh berikut adalah Zat Irki atau Zatu Irkin. Ini sekarang bernama Az-Zaribah. Saat ini tidak berpenghuni. Ya,
Jaraknya sekitar 100 km sebelah timur kota Mekah. Tempat mikot umroh ini dilewati oleh penduduk wilayah timur seperti Irak, Iran, dan wilayah sekitarnya. Terus yang terakhir Yalamlam. Yalamlam, ya sering kita sudah mendengar mikot umroh yang satu ini. Mikot Yalamlam merupakan sebuah lembah luas yang berada di daerah perbukitan sekitar 92 km sebelah tenggara kota Mekah. Nama lain dari mikot ini adalah As-Sadiyah. Tempat mikot umroh ini dilalui penduduk Yaman, semua yang datang dari arah tersebut. Mikot ini juga merupakan mikot yang dilalui oleh jamaah Asia seperti Cina, Jepang, India, juga Indonesia. Nah, masalah mikot Makani untuk memulai menunaikan ibadah haji dan pakaian kain ihram oleh jamaah haji Indonesia di Bandara King Abdul Aziz kebetulan sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama bahwa mikot ini sah hukumnya. Karena itu jemaah tidak perlu khawatir bahwa ibadah haji umrohnya menyalahi syariat. Terus juga sudah ada fatwa MUI tentang kebolehan memulai ihram di Bandara King Abdul Aziz Jeddah tanpa harus membayar dzam. Selain itu, jemaah haji Indonesia yang akan meneruskan perjalanan lebih dahulu ke Madinah akan memulai ihramnya di Julaifah atau Bir Ali. Ya, fatwa tersebut memperhatikan bahwa mikot dari jemaah haji yang datang dari Indonesia adalah masalah ijtihad saja, karena mereka datang tidak melalui salah satu mikot yang ditentukan Rasulullah. Ya, alhamdulillah saatos mikot jalan dugi ka pelaksanaan umroh pertama teh saatos sholat duhur nyenten dugi ka kota Mekah sholat duhur heula nyetras pelaksanaan umroh yang pertama diawali dengan mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Alhamdulillah anu hal paling disyukuri ku Iwan, ku Mama sareng ku Andri, rahmat ti Allah turun, ya tangtos doa ti sadayana Mama dipasihan sehat. Secara logika mah ada moal kiat nguriling di tawaf di Ka'bah teh ditinggalikeun ku Iwan teh nya alhamdulillah tina dorongan keinginan kuat ti Mama 7 putaran tanpa berhenti, tanpa mengeluh, nya alhamdulillah sehat. Mama disehatkeun nya tantos izin atau ridho ti Allah, nya alhamdulillah rengse 7 putaran. Beres eta sholat sunnah ba'da tawaf di pengkeren makom Ibrahim, dilanjutkan ya lanjut dengan sa'i ya. Alhamdulillah jarak antara Bukit Marwah Sofa Marwah itu kan sekitar 450 meteran, bolak-balik ya sekitar 900. Alhamdulillah Mama dipasihan kuat tilu balikan. Secara logika ya tos 7 putaran WOG teu yakin gitu, tapi alhamdulillah 7 putaran kiat ya nembe karaos ya alhamdulillah akhirnya aya fasilitas yang disediakan janten ulah khawatir kasaderek sadaya upamina teu kiat tawaf sareng sa'i di masjid disayogikeun kursi roda sareng roda nganggo remote janten nganggo mesin, asal tiasa ngendalikeun rodana we ku nyalira tiasa jalan disewakeun. Terus kursi roda tiasa di aya jasa janten ulah hariwang henteu tiasa ngajalankeun ibadah, jadi terus disayogikeun ku silana teh ku penanggung jawab Masjidil Haram ya. Alhamdulillah rengse salat asar kalarsa menuju sa'i janten di begitu adzan asar terus qomat ya udah salat di tempat di mana terakhir kita berhenti
dilanjut lagi sampai akhirnya sebelum maghrib selesai. Alhamdulillah tahalul ya, terus pergi ke hotel. Nah, program di hari pertama sama hari kedua itu free program, janten dianjurkan kanggo memperbanyak ibadah fardu, ibadah ya ibadah di Masjidil Haram. Nah, kalaresan aya fasilitas kanggo ngaos di masjidna ya di Lebet yang dimanfaatkan. Pengalaman pertamanya anu karosku Iwan angkat di Bandung teh satu acan angkat teh terus ngempelkeun doa bade maca doa segala macem dugi ka hotel gitu hoyong enggal toaf hoyong enggal ningali pendakan Ka'bah aya dugi payunan Ka'bah mah teu wantun isin enten anu inget teh kalah ka non dosa gitu nya. Jadi bade nuhunkeun bade ngadoa teh kalah ka naon jadi kaisinan gitu teh ka Gusti Allah teh. Ya satos eta mah nembe lah ngadoa teh sok tos regreg hate teh kitu nya. Tos leler nembe tiasa ngadoa. Nya mugia ditampi nya istilah nama pengakuan dosa tobatna abdi gitunya ada seueur anu kirang leres dina ngalajalankeun perintah agama teh. Ya alhamdulillah dipasihan kesempatan angkat ka ditu nya pengalaman pertama naon istilah nama ningali Ka'bah teh nyata terkesima teh anu tadi nang hoyong ngadoa segala macem teh kah kainget ka dosa teh nya kita nu karaos teh. Ya alhamdulillah mamah dipasihan sehat teras euy ka hotel. Subuh teh di Arab Saudi di Mekah teh jam 5 kurang jam 5.45. Jadi jam genep kirang saparapat. Itu di urang mah tos siang jam di ditu mah masih kene poek. Nah, jam 3 kita ke Masjidil Haram punya kesempatan untuk tahajud tawaf sunnah. Jadi dimanfaatkan tawaf sunnah. Alhamdulillah 7 putaran mamah teh kiat deui 7 putaran teh nya. Mung tawaf sunnah janten teu nganggo sa'i tentu umrohan. Ya alhamdulillahnya selebihna mah ibadah wajib sareng yang ngaos segala macem di Mekah teh. Nah kalaresan siangna dinten Kemis wengi aya kesempatan kanggo ziarah salares namanya napak tilas ke Gunung Jabal Nur, tempat pertama kali Nabi Muhammad itu menerima wahyu ke Gua Hiro. Jadi sebagai gambaran mungkin yang nanti akan umroh atau hajian punya kesempatan ingin tahu di mana lokasi pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu, ya Gua Hiro. Sebelumnya memang sudah sempat searching Iwan teh seperti apa sih Gua Hiro, cuman teu kabayangkeun seperti kitu da anu ngabayangkeun teh yang namanya guha itu ada jalan pintu masuk ya, terus ada lorong seperti itu mudah masuk guha teh ya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi penasaran kan? Akhirnya Iwan ikut. Tingginya nggak terlalu tinggi. Gunung Ciremai saja kan itu tingginya 3.008 meter. Ya. Jabal Nur itu cuma 645 meter. Tapi terjal untuk naiknya itu sudut kemiringannya 60 sampai 70 derajat. Nah, total itu sekitar yang kata orang sudah pernah menghitung itu sekitar 1000 tangga untuk naik sampai ke puncak gunungnya. Nah, kalau untuk ke Gua Hiro-nya sendiri dari puncak itu turun lagi.
ya sekitar perjalanan ya 20-30 meter turun dari ada celah. Jadi ada celah batu. Ternyata yang disebut Gua Hiro itu celah batu yang hanya pas badan manusia. Dan baru setelah itu setelah masuk ada tempat terbuka, dan di situ ada tempat, mungkin dibayangkan bahwa di situ tempat Nabi Muhammad menyendiri, bertafakur, munajat ke Allah. Karena pada saat itu kota Mekah kan masih dalam keadaan jahiliyah. Jadi tempat Nabi Muhammad menyendiri ya selalu ke Jabal Nur. Jadi ngebayangkan zaman itu belum dibuat tangga, se ekstrim itu jalannya, dan Nabi Muhammad bukan sekali naik ke gunung itu. Iwan yang biasa dulu naik gunung repot gitu naik ke Jabal Nur teh. Ya, akhirnya dugi ke Jabal Nur, rengse, deui perjalanan teh sekitar 1 jam sampai 1,5 jam sampai ke puncak, terus masuk. Cuman karena banyak juga yang naik ke gunung Jabal Nur, ke Gua Hiro, ya gantian jalannya, termasuk juga masuk ke dalam Gua Hiro-nya sendiri harus gantian ya. Jadi itu sih bukan tempat yang disucikan, bukan yang dikeramatkan, cuman hanya sekedar ya bahwa tempat itu pernah menjadi istilah nama saksi Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dan mengawali masa kenabian. Dinten Jumaah ya alhamdulillah ngalaman sholat Jumat di Masjidil Haram. Kalarsan mamah oge diajak dan tiasa ngiringan sholat Jumat, diizinkan perempuan ikut sholat Jumat di Masjidil Haram. Ya, cuman aturannya sekarang ini masuk Masjidil Haram, khususnya masuk ke wilayah Ka'bah, itu yang laki-laki harus pakai ihram. Jadi sedang umroh ataupun tidak sedang umroh, yang laki-laki khususnya harus menggunakan pakaian ihram. Ya, kalau perempuan itu bebas, tidak harus pakai putih, tidak harus pakai, yang penting membaju muslim diizinkan masuk. Tuh. Dinten Sabtu kalaresan ada city tour ya. Tujuannya adalah Jabal Sur, Jabal Rohmah, terus lewat Musdalifah, Mina, terus Masjid Jironah tempat mikot, ya kembali ke hotel. Karena hari Sabtu itu diagendakan kita melaksanakan umroh yang kedua, ya, yang tujuannya untuk menyempurnakan umroh yang pertama. Ya, ataupun umpamanya ada yang berniat untuk membadalkan. Ya, jadi siapa tahu mau mewakilkan atau mewakili orang tuanya, jadi diberi waktu di hari Sabtu. Nah, saya akan ngambil mikot sekitar jam 9:30 itu sampai di Jabal Rohmah. Jabal Rohmah teh ya gunung diyakini diyakini bahwa itu tempat pertemuan Nabi Adam sareng Siti Hawa. Jadi ada tiga kisah yang terkait dengan Jabal Rohmah. Yang pertama, tempat tersebut dipercaya menjadi lokasi bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Setelah tobat mereka diterima dan dipertemukan kembali. Yang kedua, di Jabal Rohmah pula Nabi Ibrahim diuji cintanya untuk melaksanakan ketentuan Allah, mengorbankan anak lelaki yang sangat lama dirindukan kelahirannya. Di bukit itu ia yakin bahwa mimpi yang dialami 3 kali berturut-turut tersebut benar-benar merupakan perintah Allah. Pengorbanan luar biasa yang membuat leluhur para nabi ini mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Yang ketiga, bagi Nabi Muhammad, Jabal Rohmah menjadi tempat terakhir turunnya ayat Al-Quran. Ketika kembali ke Madinah, Rasulullah SAW menyampaikan turunnya surat Al-Ma'idah ayat 3 yang menggambarkan bahwa Islam sudah sempurna.
Para sahabat menyambut gembira kabar tersebut kecuali 2 orang sahabat yang paling utama, Abu Bakar sama Umar bin Khattab. Ya malah mereka bersedih. Ya kenapa? Ya karena beliau tahu bahwa waktu Nabi Muhammad sudah tidak lama lagi, karena wahyu penutupnya sudah turun gitu ya. Dan ya pada akhirnya ya sahabat yang lain masih belum mengerti ketika Nabi Muhammad menyampaikan ini wahyu terakhirnya turun di Jabal Rahmah. Jam 11 kita ngambil mikot di Masjid Jironah, ya pakaian ihram, terus niat yang umroh yang kedua, ya termasuk juga umpamanya ada yang niat untuk badal umroh. Jam 8 malam tawaf dan sa'i selesai dan tahallul. Jadi di jam 8 malam selesai. Karena tidak di waktu sebetulnya, ditunda sampai besok pun untuk sa'inya tidak masalah, cuman kan ada larangan pada saat kita sudah berniat melaksanakan umroh, setelah kita berganti pakaian ihram itu ada larangan yang harus dijaga. Nah kalau memang melanggar ya tentu saja kita kena adab ya, sehingga ketika bisa dilaksanakan lebih cepat ya lebih baik dan terhindar dari melanggar dari larangan tersebut. Hari Minggu pagi-pagi, karena rencananya siangnya itu kita berangkat ke Madinah, jadi hari Minggu jam 10 itu dari jam 8 lah kita melaksanakan tawaf wada. Ya hal yang Iwan rasakan, Mamah, Andri selesai tawaf wada ya baru ngeh gitunya, karena dari hari Kamis lah sampai Rebo, sampai di sana Rebo, Kamis, Jumat menikmati ibadah di kota Mekah. Tiba-tiba hari Minggu diumumkan bahwa kita akan wada, siangnya kita akan berangkat ke Madinah. Ya baru ngeh kalau itu hari terakhir kita di kota Mekah gitunya. Wada itu kan perpisahan untuk kembali, istilah namanya. Ya hal yang dirasakan ya Iwan, Mama ya bener-bener tidak bisa menahan sedih gitu teh. Oh kieu nu didongengkeun sedih ninggalkeun kota Mekah teh kealaman ya. Dukating iraha deui angkat ka ditu deuna kitu nya, mugi panjang umur sareng aya rezekina. Ya terus beres tawaf wada, angkat ke Madinah. Tabu 2 dugi ke Madinah teh kaleresan tadina bade ka satu tempat tapi dibatalkan jadi telat sampai jam 11 malam di kota Madinah. Dongkap ke Madinah teh nya tos wengi tabu 11 dacan Isya, ya disarankan Isya terlebih dahulu, mau di hotel mau di Masjid Nabawi asa rugi gitu upamina sholatnya di hotelnya. Akhirnya sareng Mama sareng usane sareng rombongan teh sholat Isya di Masjid Nabawi kalaresan terus jam 11 nya rada sepi dan biasa milih bari sholat di paling mana gitu nya. Kalaresan lebat pertama kali ningali isi dari dalam mana Masjid Nabawi nya, alhamdulillah tiasa sholat fardu Isya sareng ibadah jika tabu 1 beres di hotel terus ngudag subuh di Masjid Nabawi deui. Nah anu kaalaman ku Iwan, nu karoskeun ku Iwan janten catatan kanggo Iwan khususna di Majalengka bahwa di Bandung ya di Indonesia lah gitunya. Dacan pernah ngalaman sieun tinggalin sholat gitu tehnya. Nah ini itu mah da karaos sieun tinggalin sholat berjamaah teh dibikin kalumpat gitu teh. Nya kalaresan Mamah kenging kursi roda. Jarak di hotel ke Masjid Nabawi teh mung kirang langkung 200 meter lah, caket alhamdulillah.
mau karena luas jadi nyanda kursi roda ge sampai lompatan gitu nih saking sieun ketinggalan sholat fardu teh. Janten oh kieu nikmatna ibadah sholat fardu anu teu kaalaman di Indonesia gitu nya. Janten catatananya asa rugi ayeuna mah teh kitu teh. Tinggalin sholat berjamaah teh hoyong jika di ditu gitu teh. Ya mungkin suasana terus mengabedakan sarang di tanah air di Indonesia teh yang eta gitu tanya. Itu pengalaman anu karosku Iwan biasa sholat di Masjid Nabawi. Nah kalarsan dinten Minggu Senin berarti Senin pagi rombongan perempuan itu sudah punya jadwal untuk ke Rudoh. Jadi sekarang ini untuk masuk ke Rudoh ini tidak bisa sembarangan waktunya diatur. Harus daftar terlebih dahulu. Nah untuk rombongan perempuan dapat jadwalnya itu jam 4 untuk berangkat. Tapi terpisah bentena sareng ibadah di Mekah, Iwan sareng mamah tiasa interaksi bareng gitunya. Mung di Madinah dipisah di masjidnya itu yang laki-laki dengan pintu tersendiri, perempuan ada tempat tersendiri. Termasuk masuk ke Rudoh diatur perempuan itu hari Senin jam setelah sholat subuh ya, saat sholat subuhnya sekitar tabu 7-an lah, mung arah rangkat mah terus tabu opat. Nah, janten Iwan teh tiasa ngawal mama gitu teh. Mung ningali tina postingan di grup dilumpatkeun gitu karena kan antrian panjang, terus dan sanes oge sami seueur. Ya kebetulan ini kan after Covid baru dibuka lagi jadi seueur anu umroh. Janten rombongan-rombongan teh diatur untuk masuk ke Rudoh itu sesuai dengan jadwalnya. Mama dilumpatkeun ningali di itu teh, aduh Gusti ya Allah cing teh. Tapi nya selesai alhamdulillah dugi karengse mama dilumpatkeun di kitu tiasa ngimbangi gitunya. Padahal kalau jadi anak mah didorong make kursi roda geus entong nepikeun ka mapah tebih, ternyata pas eta dilumpatkeun pe alhamdulillah ningali teh dugi karengse sehat mamah teh nya. Nah, nu pameget mah kenging jadwal masuk ke Rudohnya itu setelah sholat asar. Nah itu teh yang dijadwalkan melalui travel, jadi dijadwalkan kolektif. Upami hoyong nambih waktos kanggo lebet ka Rudoh itu aya aplikasi nu kada di-download, kada diisi namina Nusuk. Nami aplikasi nate. Janten ngisi heula, daftar heula, urang tengke ningali jadwal mana nu kosong, urang ngadaftarkeun. Tah upamina Iwan ngadua kalian sareng Andri teh wengina tabuh kenging jadwal tabuh 2:30. Jadi tabuh 2:30 teh tos ngalantri gitu. Lewat di 2:30 teu kabagian mah diusir ku petugas teh teu diizinkeun kanggo masuk ka Rudoh. Janten nya ieu mah gambaran kanu kapayun bade umroh atau nepi bade haji. Aing ngadangu mah kapungkur teh hajian mah bade lebet ka umroh teh rebutan, lebet ka Rudoh teh rebutan. Masuk teh tidak diatur. Nah sekarang mah teratur gitu nya wallahu alam kayak jam musim hajian apakah dibebaskan. Kalau sekarang teh kebetulan harus dijadwalkan sesuai jadwal. Banyak yang ditolak ketika tidak sesuai. Jadi satu rombongan diusir, satu rombongan lainnya dikembalikan setelah antrian panjang teh. Ya alhamdulillah tiasa ngadoa di Rudoh. Ya mugia dijabah ku Allah. Ya terus ngalangkung ke makam Nabi dan tertutup ayeuna mah teu tiasa jadi aya batas teu tiasa lebet atau teu tiasa interaksi langkung caket. Jadi Rudoh adalah area di mana
di dalam Masjid Nabawi yang terletak di antara rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah. Rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini menjadi makam beliau. Raudhah ditandai dengan tiang-tiang putih dan karpet putih. Luasnya sekitar 330 meter persegi yang memanjang dari arah timur sampai barat sepanjang 22 meter, dari arah utara sampai selatan sepanjang 15 meter. Rasulullah SAW menyebut Raudhah sebagai taman surga. Tempat ini juga disebut sebagai area yang mustajab untuk berdoa. Masjid Nabawi sendiri merupakan masjid kedua yang dibangun Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Ya, dalam satu riwayat disebutkan orang yang mendirikan sholat di dalam Masjid Nabawi mendapat pahala 1000 kali lipat dibandingkan di luar masjid tersebut. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama 1000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Sholat Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat daripada masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Huzaimah, dan Hakim. Itu pengalaman di di Masjid Nabawi. Terus hari Selasa itu ada city tour ke Masjid Quba, terus Jabal Uhud, ya, melewati Masjid Qiblatain, melewati Masjid 7, terus balik ke hotel. Masjid Quba merupakan masjid yang pertama dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 1 Hijriah di Quba. Ini memiliki pesona keindahan dan nilai sejarah yang penting dalam tarikh Islam, sehingga menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Ya, kurang lebih 5 km dari arah selatan Masjid Nabawi. Jadi di sekitar Masjid Nabawi juga banyak masjid-masjid yang sebenarnya bisa dikunjungi. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian mendatangi masjid ini, yakni Masjid Quba, kemudian sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti ia menjalankan umroh. Ibnu Majah. Masjid ini juga menjadi awal sejarah sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersama para sahabat melakukan sholat berjamaah untuk pertama kalinya di masjid tersebut. Nah, di seputaran Masjid Quba itu ada telaga Izik, ya, Izik. Ya, di satu telaga yang dalam riwayatnya disebutkan bahwa airnya itu asin, ya. Tetapi dengan izin Allah, doanya Rasulullah, air itu diludahi, airnya berubah, sudah tidak asin lagi, tetapi jadi tawar atau payau. Itu jadi berbeda sekali dengan air Zam-Zam atau di air yang di tempat yang lain, rasanya beda. Tuh. Terus Tabu 11 ke Jabal Uhud. Ya, ada banyak cerita di Jabal Uhud, ya, tempat di mana terjadi perang besar dan terjadi kekalahan kaum muslimin di Jabal Uhud. Alhamdulillah berkesempatan melihat langsung yang diriwayatkan bahwa salah satu gunung yang akan ada di surga nanti ya Jabal Uhud itunya. Jabal Uhud sendiri memiliki tinggi sekitar 1000 meter, lokasinya 4,5 km sebelah utara kota Madinah. Panjangnya 7 km dan terdiri dari batu-batuan granit, marmer, dan batu mulia. Di lokasi ini juga terdapat makam Syuhada Uhud. Lokasinya dipagar secara rapat, ya, itu sekitar 70 sahabat Nabi Muhammad yang gugur pada pertempuran Uhud. Ya, terjadi pertempuran hebat dalam peperangan tersebut. Kaum muslimin sebenarnya telah mendapat kemenangan dan kaum musyrikin pontang-panting, ya. Ya, namun jadi pasukan muslim di zaman itu tuh sekitar 1000 orang melawan 3000 pasukan Quraisy, pasukan musyrikin yang menyerang kota Madinah.
terjadi peperangan di kota Uhud ya. Cuman dalam proses terjadi peperangan itu 300 orang ya munafik mundur dari pasukan muslim, jadi sisa tinggal 700 orang. Nah, strategi Nabi Muhammad itu jadi di depan Gunung Uhud itu ada satu bukit ya, Bukit Arimah. Nah, itu menempatkan 50 orang pasukan pemanah. Dan itu efektif untuk mengalahkan musuh. Jadi ketika mereka masuk ke wilayah kaum muslimin itu dikalahkan sama 50 pasukan. Nah, cuman pasukan itu melanggar ya. Para pemanah yang berada di atas Gunung Arimah tergoda melihat barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Dan akhirnya para pemanah itu meninggalkan posnya, turun dari bukit hingga lupa pesan Rasulullah agar mereka tidak meninggalkan bukit tersebut. Semua turun kecuali komandan Abdullah bin Zabir dan 6 pemanah lainnya. Alhasil ketika melihat situasi itu Khalid bin Walid, nah zaman Khalid bin Walid kedepannya ini akan menjadi jenderalnya pasukan muslimin, tapi di zaman perang Uhud masih belum masuk Islam ya. Komandan Quraisy saat itu belum masuk Islam, memanfaatkan keadaan membawa pasukan belok dari arah belakang dan pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Korban dari pasukan Islam pun berjatuhan ya, menggugurkan sekitar 70 sahabat Nabi termasuk 7 pahlawan Uhud. Yang paling membuat Rasulullah terpukul dan sedih adalah gugurnya sang paman Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi ada pelajaran yang kita bisa juga ambil hikmah dari perang Uhud itu, ketika melanggar perintah Nabi dia dibayar kontan gitu loh. Ketika itu juga pasukan melanggar perintah ya, kaum muslimin juga mengalami kekalahan, dan itu menjadi pelajaran untuk perang-perang berikutnya. Terus berkesempatan mengunjungi Masjid Al-Gomah, yaitu di sekitaran Masjid Nabawi. Terus juga Kubah Hijau ya, Kubah Hijau itu ada di kubah yang ada di Masjid Nabawi ya. Jadi Masjid Nabawi itu kan dibangun pada tahun 622 Masehi ya, ukurannya sekitar 50 kali 50 meter di zaman itu. Kalau sekarang sudah luas, diperluas. Terus juga berkesempatan untuk mengunjungi Bani Saqifah. Jadi tempat di mana satu taman yang diyakini bahwa dulu tempat diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah ya. Secara mayoritas sama yang hadir. Terus berkesempatan mengunjungi Masjid Ali ya, sekitar 400 meter dari Masjid Nabawi. Terus juga berkesempatan ya sholat sunnah di Masjid Abu Bakar, itu sekitar 40 meter dari Masjid Gamamah ya. Ya, jadi alhamdulillah berkesempatan mengunjungi beberapa masjid ya. Hari Rabu tanggal 18 Januari ya, kita bergerak ke bandara untuk pulang ke tanah air ya. Pelajaran ku iwan raos ku mama nya alhamdulillah diparengkeun tiasa ibadah ka tanah suci. Alhamdulillah karaos hikmahna nya mugia mumpi doana Iwan, Mama, Andri tiasa istiqomah menjalankan ibadah anu atos dilakonan di ditu, terasnya langkung nambah keimanan. Ai kamari madamung ecek ningali dina TV cek batur sanes teu yakin aya Ka'bah sanes kitu nya, benten rasana setelah langsung salat di payunan Ka'bahnya. Mugia cerita ini
bisa menginspirasi baik itu yang sudah pernah ataupun untuk yang belum, yang punya kesempatan, terus juga yang ini juga tidak usah khawatir. Di Masjidil Haram itu tawafnya dari kedua, umroh kedua mama oge di lantai 2, tawafna nganggo kursi roda ya, dan tadi dimungkinkan untuk siapapun baik itu umroh ataupun haji untuk tidak usah khawatir. Mungkin itu saja yang sedikit saya bisa ceritakan pengalaman spiritual. Semoga ada manfaat khususnya kanggo Iwan, kanggo Mama, kanggo Andri, yang umumnya kanggo saderek sadaya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ngira yang bingah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya seorang Iwan, seorang Andri. Mudah-mudahan lo sanes-sanesna. Amin. Mudah-mudahan diparang ku Allah Subhanahu wa taala. No paling penting karena anu bade angkat iraha bae. Bekalan ku ilmu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi seorang pengalaman anak alhamdulillahirrabbilalamin kumayan atau bisa di ilmuwan napak tilas ku alat-alat canggih ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kapuur nojo abdi taacan seorang alat canggih mal kiaman ya kebantu pisan ku haji tip dah. Jadi imut teh sampai gambarna teh. Salah satu kelebihan haji tip termasuk no berjasa ngurus ibadah abdi oge abdi meterang ti kitab bae keterangan ilmu-ilmu gitu teh, tapi rincianana teh wajib tip teh langsung sareng gambar-gambarnya biasa jarak-jaraknya gitu ya. Tah kaguman kapungkur teh padahal teh can aya HP mun aya teh. Gitu. Alhamdulillah Iwan oge tadi rinci agak mirip sareng bapak anak. Allahumma dina napak tilasna katingalna. Tilu catatan anu di Kapirang anu mungkin janten emutan kurang sadaya. Pertama pami di Mekah sareng Madinah kurang teh sehat gitu deh. Sehat iman maksudna. Jadi di Mekah Madinah hoyong ibadah baik tah. Sehat iman. Mudah-mudahan santosna di Mekah mudah-mudahan keasah keimanan dan keistiqomahan mudah-mudahan. Tah jadi patarosannya. Jadi pertanyaan kita bersama sebelum jadi pertanyaan nanti terakhir, ibadah umrah dan ibadah haji memang harus datang ya, harus datang ke tempat dulu dipanggil oleh Allah melalui Nabi Ibrahim ya. Wadin finnas bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Maka dina bacaan-bacaan biasa anu paling seueur disebut labbaik ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ai labbaik teh hartosna Gusti ya abdi sumping ka tempat Gusti manggil ya gitu ya. Jadi pami labbaik ya dina hartosna labbaik. Ini biar mantap yang mau umrah atau haji ketika bilang labbaik langsung bilang ya Allah ini saya datang dulu engkau memanggil saya ke sini gitu ya. Ini saya datang betul ke tempat engkau manggil gitu. Labbaik. Jadi beda sareng suami dongkap di Pademelan pami di bumi teh. Nembe manggil istrina di pintu, istrina aja di dapur, mah kah gitu ya, tapi mamahna aja di dapur gitu ya. Untuk datang ke dongkap ke pantok. Itu beda sareng itu. Jadi pami labbaik teh langsung dongkap ke tempat memanggil ya. Labbaik Allahumma labbaik berarti Gusti abdi sumping ke tempat Gusti kapungkur manggil abdi gitu. Yang langsung ke Mekah. Bukan kena ayat tadi sebut ayat miqat makani ayat
tanda startna ibadah haji umrah di kawitan di negara mana orang berasal lah kan. Ada tadi Yalamlam, ada Jirana, Yabir Ali, ada Dzul Hulaifah, macam-macam. Kumaha arah orang sumping dekat Mekah. Dijelaskan tadi dua hal. Yang pertama tadi sehat rohani, sehat iman, pami ke Mekah gitu. Terus di Mekah tadi sampai hilap Iwan teh. Hilap doa gitu ya. Mekah, nami na Mekah ya. Jadi kita ini tentang haji dan umroh itu rahasia ilmunya itu ada di nama-namanya itu. Yang harus dimantapkan tuh. Namanya Mekah juga artinya di Al-Qur'an tuh banyak sekali, ada yang disebut Bakkah ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah sila. Bakkah di Al-Qur'an itu disebut Bakkah. Bakkah itu artinya membuat orang menangis, gampang menangis. Maka kalau datang ke Mekah kalau menangis jadi namanya saja itu. Mekah menjadikan orang menangis. Ay katiap iman dari bimbing mau tahu itu doa-doa teh. Ya, alhamdulillah. Ka'bah dibimbing masuk ke Masjidil Haram dibimbing doa terus. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus. Dua mau tahu itu. Ya, jadi memang begitu ya. Memang nama kota Mekah ini sendiri teh. Ya, dari Bakkah ya. Bahasa Arabnya nangis itu baka ya. Baka yabki itu menangis. Tapi Bakkah itu menjadikan menangis gitu. Jadi Mekah ini disebut Bakkah di Al-Qur'an karena menjadikan orang yang berkunjung ke sana gampang menangis. Gampang menangis. Banyak sekali di nama-nama yang mengandung hikmah yang perlu pendalaman bagi yang ingin ke sana mau haji atau umroh gitu. Di nama-namanya aja banyak sekali bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian yang terakhir yang di catatan kita jadi bertanya, kok sholat jamaah di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi keinginannya di tanah air di rumah tidak seperti di sana gitu ya. Gitu ya. Kok kalau di Mekah atau Madinah ketinggalan kok asa rugi gitu ya. Asa rugi. Ternyata ada jawabannya di Al-Qur'an di bukan hadis di penjelasan para ulama. Karena kita punya penyakit ini penyakit kita. Mengapa ibadah-ibadah itu tidak sama perasaannya itu. Kalau di Mekah ketinggalan sedikit rugi, kalau di Madinah ketinggalan sedikit rugi, kok di rumah tidak? Ternyata kata ulama, karena kita sering menganggap ibadah itu sebagai yang rutin, yang biasa. Itu salah. Jadi ibadah jangan dianggap biasa. Walaupun kita ya ke masjid, misalnya kan tiap hari ke masjid, itu tidak biasa. Yang misalnya hari Sabtu itu berbeda dengannya hari Minggu ya. Yang hari Senin beda lagi maksudnya gitu ya. Beda lagi pahalanya, beda lagi ininya. Termasuk kan keadaan iman kita kan mungkin hari Sabtu dengan Minggu, Senin, Selasa kan beda-beda itunya. Semangatnya beda, ininya beda. Jadi kata ulama biar sama semangat dimanapun beribadah. Memang kalau Mekah dan Madinah beda itunya daya tariknya. Mau ada jaminan-jaminan. Tapi di tempat yang lain biar semangat beribadah itu jangan menganggap ibadah sebagai yang rutin, sebagai kebiasaan. Jadi ibadah itu hal yang luar biasa. Caranya gimana? Caranya biar timbul itu, biar menganggap ibadah bukan hal biasa, tapi luar biasa. Memikirkan pahalanya. Maka kalau di rumah, misalnya di rumah, saya mau sholat duhur di rumah, bandingkan dengan saya sholat di masjid, ya banding-banding saja sendiri. Bilang aja di rumah hanya 1 pahalanya, di masjid 27. Ingat itu. Jadi beda. Maka nanti rumah dengan masjid beda itu. Insya Allah memikirkan pahalanya, insya Allah akan timbul sedikit-sedikit motivasi untuk meningkatkan ibadah-ibadah. Terutama jangan menganggap rutin ya, jangan rutin. Juga ada kurang baiknya disebut pengajian rutinan. Salah itu sih saya mah. Pengajian rutinan salah sebetulnya. Kenapa salah? Sebab pasti tiap waktunya kan beda topik, beda tema gitu ya. Sekarang kita kan beda nih temanya, dapat dari yang langsung pengalaman, kan beda mendengarnya juga. Situasi hati. Beda pokoknya beda. Jangan menganggap ibadah rutin pokoknya. Sebab menganggap ibadah rutin itu penyakit.
penyakit ya, penyakit mengambil ibadah rutin itu. Mau kemana? Pengajian malam Seninan rutinan, udah kebayang rutinan teh entos paling kayak entos pengajian subuhan, paling itu nak kebayangkan. Padahal ceritanya pasti berbeda, Maka perbedaan isi, insya Allah mudah-mudahan kita punya harapan di hadapan Allah juga beda pahalanya mudah-mudahan. Pokoknya ingat pahalanya aja. Gitu. Ya gitu. Yang bisa disampaikan mudah-mudahan jadi tambahan positif, dan mudah-mudahan yang lain-lain segera dipanggil Allah ke tanah suci mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting di Al-Qur'an di ayat 27 surat Ibrahim, kalau orang imannya mantap oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi kemantapan prinsip hidup. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit, ditingkatkan keimanan. Insyaallah keputusan-keputusan ibadah akan diberi kemantapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ditanya aja, misalnya sekarang kan haji mahal. Kita yang sedikit uang mungkin kalau ada yang tanya, "Mau haji tidak?" Kalau yang mantap imannya tidak peduli apa mahal dia, mau gitu aja. Tapi kalau orang yang tidak mantap imannya pasti beda jawabannya. Dukanya sadidintan lagi repot pasti gitu. Dukanya ya teh masih kena urusanan ya barudak tak acan sekolah, barudak tak acan ditikahkeun, paling itu ini. Tapi kalau orang yang mantap mau haji ndak, mau gitu aja. Ya urusannya nanti yang ngatur temuan kita ya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dulu jawabannya ini mantap gitu ya. Iya gitu ya. Mau gitu aja gitu ya. Kapan? Tahun payun gitu ya. Duka tahun payun diraha, itu bukan tahun payun bae lah. Gitu ya. Adapun nanti misalnya diajak oleh Allah tidak sampai pada tahun payun misalnya umroh, ternyata membimbing orang, berarti percepat ya Allah kan gitu. Akselerasi ya Allah. Pokoknya ingin gitu aja lah, ibadah ya. Jangan sampai ibadah tidak, keinginan juga tidak gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Allahumma ij'al umratan mabrurah, sa'yan mashkura, tamban manfura. Umratan mabrurah, sa'yan mashkura, tamban mawfur. Umratan mabrurah, sa'yan mashkur, tamban mawfur. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.